Halo teman-teman. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Vina Feby Channel. Saat ini kita akan membicarakan menu makanan favorit lobster air tawar. Apa itu? Ya, cacing tanah. Mengapa lobster air tawar bisa dengan lahap menyantap cacing tanah? Lobster air tawar lahap menyantap cacing tanah karena beberapa alasan biologis dan ekologis yang berkaitan dengan kebutuhan nutrisi, perilaku makan, dan adaptasi mereka. Berikut adalah penjelasan mengapa cacing tanah menjadi salah satu makanan favorit bagi lobster air tawar. Alasan pertama adalah kandungan nutrisi yang tinggi. Di antaranya adalah protein tinggi. Cacing tanah kaya akan protein, yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan lobster air tawar. Protein membantu dalam pembentukan jaringan baru dan perbaikan sel. Selain itu, cacing tanah mengandung asam amino esensial. Cacing tanah mengandung asam amino esensial yang diperlukan oleh lobster untuk berbagai fungsi biologis, termasuk pertumbuhan, reproduksi, dan pemeliharaan kesehatan. Alasan kedua adalah kandungan lemak dan mineral yang juga tinggi. Di antaranya adalah lemak seimbang. Lemak dalam cacing tanah memberikan energi yang diperlukan oleh lobster untuk aktivitas sehari-hari. Kemudian JG mengandung mineral penting. Cacing tanah kaya akan mineral seperti kalsium, magnesium, dan fosfor yang membantu dalam pembentukan eksoskeleton yang kuat dan proses molting. Ketiga, karena palatabilitas yang tinggi. Cacing tanah memiliki rasa dan tekstur yang disukai oleh lobster air tawar. Tekstur yang lembut dan bergerak menarik perhatian lobster dan mendorong mereka untuk makan. Selanjutnya karena feromon dan senyawa kimia. Cacing tanah melepaskan senyawa kimia yang dapat mendeteksi dan diidentifikasi oleh lobster, membuat mereka lebih tertarik untuk memakannya. Alasan keempat adalah ketersediaan dan aksesibilitas. Cacing tanah mudah ditemukan di lingkungan alami lobster air tawar seperti dasar sungai, danau, atau kolam. Mereka juga mudah dibudidayakan atau ditemukan di habitat buatan. Ketersediaan yang sepanjang tahun selalu ada. Cacing tanah dapat ditemukan sepanjang tahun, tidak terpengaruh oleh musim, sehingga menjadi sumber makanan yang andal. Kemudian, alasan kelima adalah perilaku makan dan adaptasi. Karena tergolong omnivora, lobster air tawar memakan berbagai jenis makanan termasuk tanaman, detritus, dan hewan kecil seperti cacing tanah. Adaptasi ini membantu mereka bertahan hidup di lingkungan yang beragam. Lobster air tawar mempunyai taktik berburu yang handal. Lobster air tawar memiliki perilaku berburu yang efektif di dasar perairan. Cacing tanah yang bergerak di substrat menarik perhatian mereka dan mudah ditangkap dengan capit kuat mereka. Alasan yang terakhir adalah karena kebutuhan manfaat kesehatan dan tumbuh kembang lobster itu sendiri. Efek memakan cacing tanah adalah pertumbuhan cepat. Nutrisi dari cacing tanah membantu mempercepat pertumbuhan lobster, memungkinkan mereka mencapai ukuran yang diinginkan lebih cepat. Selain itu, manfaat akan kesehatan umum juga diperlukan. Nutrisi seimbang dari cacing tanah mendukung kesehatan umum lobster, meningkatkan daya tahan terhadap penyakit dan stres lingkungan. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah, lobster air tawar lahap menyantap cacing tanah karena cacing tanah menyediakan nutrisi esensial yang dibutuhkan lobster untuk pertumbuhan dan kesehatan. Selain itu, cacing tanah mudah didapat, menarik secara biologis, dan sesuai dengan perilaku makan alami lobster. Semua faktor ini membuat cacing tanah menjadi makanan yang ideal dan penting dalam diet lobster air tawar. Teman-teman, sekarang kita lanjut ya. Bagaimana proses tahapan dan langkah-langkah lobster air tawar menangkap memakan cacing tanah? Proses tahapan dan langkah-langkah lobster air tawar dalam menangkap dan memakan cacing tanah melibatkan beberapa tahap yang berurutan. Berikut adalah penjelasan detail mengenai proses ini. Langkah awal adalah proses deteksi dan identifikasi makanan. Yang dideteksi oleh organ lobster adalah faktor kimia dan fisik. Lobster menggunakan antena dan antenula mereka untuk mendeteksi kimia dan gerakan di air. Cacing tanah mengeluarkan senyawa kimia yang dapat diidentifikasi oleh lobster. Selain itu, pergerakan cacing tanah yang bergerak di dasar air menarik perhatian lobster melalui getaran yang ditangkap oleh antenula. Kedua adalah proses pendekatan. Yang dilakukan oleh lobster adalah pengintai dan pergerakan. Setelah didapatkan orientasinya dan setelah mendeteksi cacing tanah, lobster mengarahkan tubuhnya menuju sumber deteksi. Lobster bergerak perlahan ke arah cacing tanah dengan menggunakan kaki berjalan, periopod.
Gerakan ini biasanya lambat dan hati-hati untuk tidak mengejutkan mangsa. Proses ketiga adalah penangkapan. Lobster akan menggunakan organ capit, celai. Proses persiapan capitnya adalah, lobster mengangkat capitnya dan kemudian menangkap cacing tanah dengan cepat. Dengan gerakan cepat dan presisi, lobster menggunakan capitnya untuk menangkap cacing tanah. Capit yang kuat membantu lobster dalam menangkap dan mencengkeram mangsa dengan kuat. Keempat adalah proses manipulasi dan membawa cacing ke mulut. Setelah menangkap cacing tanah menggunakan capitnya, lobster memanipulasi dan menyesuaikan posisinya untuk memudahkan makan. Kaki maxilliped, kaki tambahan di dekat mulut, digunakan untuk memegang dan mengarahkan cacing tanah ke mulut lobster. Selanjutnya proses kelima adalah proses konsumsi. Lobster menggunakan mandibula, rahang, yang kuat untuk menggigit dan mengunyah untuk menghancurkan cacing tanah. Mandibula memotong dan memecah cacing menjadi potongan-potongan kecil agar dapat mudah ditelan. Organ lobster yang bernama maxillae dan maxillipeds bekerja bersama untuk mengarahkan makanan ke mulut dan membantu dalam proses mengunyah. Proses keenam adalah pencernaan. Proses ini adalah proses perpindahan ke saluran pencernaan. Potongan cacing yang dikunyah kemudian ditelan dan masuk ke esofagus. Makanan masuk ke perut, di mana terdapat dua bagian utama yaitu kardia, tempat penghancuran mekanis lebih lanjut, dan pilorus, tempat penyaringan dan pencernaan kimiawi. Kemudian proses oleh organ hepatopankreas, di mana organ ini mengeluarkan enzim pencernaan yang membantu memecah makanan dan menyerap nutrisi. Teman-teman, rangkuman proses tahapan dan langkah-langkah lobster air tawar dalam menangkap dan memakan cacing tanah dapat disimpulkan sebagai berikut. Diawali deteksi, lobster mendeteksi cacing tanah menggunakan antena dan antenula. Kemudian pendekatan, lobster bergerak mendekati cacing tanah dengan hati-hati. Lalu proses penangkapan, lobster menangkap cacing tanah menggunakan capit yang kuat. Setelah itu proses manipulasi, lobster menyesuaikan dan membawa cacing tanah ke mulut menggunakan kaki maxilliped. Dilanjut dengan proses konsumsi, lobster menggigit dan menghancurkan cacing tanah menggunakan mandibula dan maxillae. Pencernaan, makanan dipindahkan ke esofagus, kemudian ke perut untuk dicerna lebih lanjut dengan bantuan enzim dari hepatopankreas. Proses ini menunjukkan adaptasi yang efisien dari lobster air tawar dalam menangkap dan memakan cacing tanah, yang merupakan salah satu sumber makanan penting bagi mereka. Baik teman-teman. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan ditulis di komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.